Mbak ingin berkeluh kesah, mau nyebutnya kayak gimana? Kayak orang gagu dong nyebutnya. Mau manggilnya manggil apa? Karena Tuhan tahu kita punya keterbatasan, maka diberilah nama supaya kita bisa menjangkau dari segala sesuatu yang tidak terjangkau. Ya Allah, ada nama Asmaul Husna, nama-nama yang baik, nama-nama yang sempurna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Enak. Kalau nggak dikasih nama, kita gimana? Mau doanya tuh gimana? Udah itulah. Gimana nyebutnya? Gitu Bang Bob. Oke? Oke, Pak. Terus saya mau bertanya lagi boleh, Pak? Silakan. Boleh. Ini tapi saya terakhir saya kali ya. Mau nanya, Pak. Terakhir. Tanpa perpuluhan, Pak Dante, tanpa perpuluhan kan di sini nggak perlu ada singa-singa lewat kan? Ya, tanpa perpuluhan sini. Free gratis. Ya, free gratis. Udah kita minta gajiannya sama Allah aja nanti, gajian sama Allah itu ridhonya Allah aja. Iklan sedikit. Saudara-saudaraku baik Muslim dan Kristen, ya. Di sini ada Muhammad Hanafi. Beliau memiliki ilmu baik Islamologi maupun Kristologi. Jadi mohon di follow ya. Ya, tolong Ustadz kita ini di follow ya. Insya Allah beliau follow balik. Silakan lanjut. Oke. Ada yang mengirimkan singa kepada Muhammad Hanafi. Kami tidak pernah tolak. Ayo, mawar, ya, atau sesuatu yang berguna, silakan kirimlah. Kita semakin memberi, semakin diberkati, gitu, ya. Oke, jika Anda suka diberkahi, berilah yang terbaik. Ya, oke, lanjut. Bang Dance. Keluar juga ustadznya dikit-dikit Bang Dance ini. Abangku luar biasa. Silakan Bob. Ya, saya mau nanya ya soal apakah benar bahwa akhirat itu tidak kekal? Karena begini, abangku. Di surat Al-Qur'an kosakata akhirat. Oke, saya cukup. Saya akan jawab dengan ilmiah juga. Akhirat itu dari kosakata bahasa akhir. Akhir itu akhirat, akhir itu terakhir. Kehidupan akhir. Ya, jadi gini, abangku Bang Bob. Hidup ini terlalu beleng-beleng kalau memikirkan sesuatu yang nanti. Ya. Mau ngapain kita berpikir sesuatu yang nanti, Bang Bob? Kenapa kita tidak pikirkan sekarang, Bang Bob? Enggak, makanya gini Pak Muhammad, maaf ya. Siap. Katanya kan bahwa akhirat itu kekal, ya kan? Ya. Nah, cuma di sini ada di surat Hud ayat 17 sampai 108 menjelaskan bahwa akhirat kekal selama ada langit dan bumi. Selagi masih ada bumi dan langit. Coba deh buka surat Hud ayat 17 108. Tahu Bang Bob. Sekarang saya tanya sama Bang Bob, ketika Bang Bob itu ada di alam rahim, nggak apa-apa dibuka aja mute-nya Bang Bob. Di alam rahim itu, ini bayi kira-kira merasa nggak di situ ada atas, ada bawah, ada kanan, ada kiri? Tidak merasa. Tapi kita tahu setelah kita keluar dari alam rahim, betul? Betul. Mana lebih luas antara alam rahim dan alam dunia? Ya menurut saya sih dunia. Begitu juga nanti kita ada fase alam barzah. Begitu juga nanti ada akhirat. Itu juga alamnya nanti berbeda. Karena saya belum pernah masuk ke alam kubur, belum pernah masuk ke alam barzah. Nanti tanya dulu sama Bunda, umpama nih, di sini ada Bunda Al-Zahra pernah di alam kubur. Tanya tuh dia pernah di alam kubur, coba tanya. Atau Amrullah ini pernah di 3 hari di alam kubur, coba tanya. Karena saya belum pernah ke sana, jangan tanya saya. Bang Mat, kalau saya itu pernah menggali kubur aja, sempit rupanya Bang, alam kubur Bang, sempit. Jadi jangan bertanya sesuatu yang nanti, mau ngapain kita berbicara yang nanti?
Paham nggak Bang Bob? Tapi Paham, kita tapi, percaya, yakin. Yakin kalau in Tanya ahsantum longor. ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Gitu loh. Kalau kau Tapi di pengen sini katanya, berbuat baik itu untuk dirimu, Bang Bob. Bang Bob. Nah, Iya, tapi di sini menyatakan bahwa akhirat itu kekal selama masih ada langit dan bumi. Tapi kan kita percaya bahwa ada hari-hari Jangan kiamat, kan. pasti bumi dan langit hancur. Itu maksudnya iya. gimana? Bahasa langit-langitnya di alam rahim beda nggak sama alamnya dunia? Beda nggak? Maksudnya? Kan Anda bisa tahu kan kalau ada di alam rahim juga terbatas kan. Tapi di alam rahim tuh seakan-akan kehidupan alam rahim tuh kan dia hidup kan. Betul nggak? Betul. Ada langit-langitnya juga kan di alam rahim itu kan, janin itu. Mungkin. Kok mungkin? Ini tanya secara ilmiah. Gitu loh. Ya karena saya belum pernah lihat langit di rahim, Pak. Kan. Lah kenapa Bob, kamu tanya sama izin saya? Bang Saya Muhammad. juga belum pernah ke akhirat. Kau tanya Bang Mat, sama Bang Mat, aku. Bang Muhammad. Ngadi-ngadi kau. Bob, begini aja kita kembalikan tapakarupi hakillah wa tapakarupi zatillah. Itu Allah aja yang tahu itu, Bang. Nggak usah kita pikirkan ke sana, Bang. Terlalu tinggi Abang itu menghayalkan dan memikirkan seperti itu, Bang. Kita kembalikan ke narasi Bang Muhammad tadi. Tapakarupi hakillah wa tapakarupi zatillah. Itu kehendaknya semua sama Allah semua itu, Bang Bob. Begitu, Bang. Bang Bob, gini loh abangku izin. Kemarin ada yang bertanya, Hanafi kalau Allah itu pencipta langit bumi, macam mana Allah itu, kapan Allah itu nyiptain langit bumi alam semesta itu? Bagaimana nyiptain alam semesta itu? Gitu loh. Kapan itu diciptainnya? Aku nggak pernah ngelihat, aku tidak pernah melihat Tuhan menciptakan alam semesta itu. Nah, jawabannya nih Bang Bob. Ya, jawabannya saya kasih sama orang yang bertanya itu. Saudaraku, kau bertanya tentang bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta. Saya jawab, itu sama logikanya, sama persis. Ada anak bertanya sama ibu bapaknya, Pak, Bu, aku nggak tahu kalau ibu itu bapak dan ibuku, karena aku nggak tahu bagaimana ibu itu bikin aku. Sama tuh kayak gitu tuh. Sama juga seperti Pak, Bu, kenapa kok bapak ibu saat nikahan nggak ngundang aku? Tuh sama tuh kayak anak protes kayak gitu. Sama Bob kayak gitu. Kau bertanya tentang penciptaan Tuhan yang Tuhan punya kuasa itu. Tiba-tiba ditanya sama kita yang nggak ada kekuasaan itu. Sama pertanyaannya tuh Bang Bob. Sama kan Bang Bob, kalau logikanya ini pakai ilmu loh, pakai pengetahuan loh. Bapak Ibu, kenapa saat nikahan kok nggak ngundang saya Bu sebagai anaknya Ibu? Sama tuh kayak gitu tuh. Atau gini aja Bang, saya tambah sedikit Bang Mat. Kalau kita memikirkan haknya Allah, kita memikirkan zatnya Allah, lama-lama bukan kita masuk logika Bang Bob. Bisa-bisa kita jadi gila itu Bang. Jadinya jatuh gila, takutnya di kesana Bang. Nggak usah ya Bang. Itu kehendaknya, kodratnya Allah itu ya, nggak bisa kita terlalu berpikir. Begitu Bang. Terima kasih Bang Muhammad. Oke, jadi gini, kan bahwa kekal itu kan akhirat kekal itu bisa menyamai atau menyayangi Allah. Bukankah dia adalah al-awalu wal akhiru, mana awal dan akhir? Jadi bagaimanakah sejatinya penjelasan tentang surga, neraka dan akhirat yang selama ini di persepsi kekal? Udah, Bang Bob, sudah? Oke, Bang Bob, kita di Islam, tujuan kita itu bukan cuman surga neraka Bang Bob. Asal kalian tahu ya teman-teman ateis, agnostik, Buddha, Hindu, Kristen. Tujuan kami, ibadah itu bukan masalah surga.
bukan karena takut neraka. Kalimatnya jelas, la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah. Maka di dalam ibadah itu Bang Bob, salat itu bukan mendirikan salat itu bukan saat di dalam masjid saja Bang Bob. Mendirikan salat itu bukan saat di atas sejadah saja Bang Bob. Mendirikan salat itu bukan saat di musola disuruh saja Bang Bob. Tapi mendirikan salat itu saat kau sudah gulung sejadahmu, saat kau keluar dari masjid, saat semua di situ ada rukun qauli, di situ ada rukun fi'li, di situ ada rukun qalbi. Kalau Anda Islam Bang Bob, kalau Anda ngaku Islam, maka di dalam pelajaran salat itu ada kalimat innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tujuan kita tuh ya Allah. Kalau surga itu namanya punishment. Tahu punishment, Bob? Tahu nggak punishment? Iya, Pak Muhammad. Iya, punishment apa punishment? Reward, tahu reward? Hadiah. Dia tahu punishment, tidak tahu menarasikan punishment. Hadiah. Tujuan kita Muslim tuh hidupku, matiku, aku jadi manusia hari ini, aku hidup hari ini, aku bisa bicara hari ini, aku masih hafalan, ada Qur'annya, ada hadisnya, aku bisa melakukan, aku jadi suami, aku jadi apapun. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillah. Tujuanku cuma Allah. Lalu nanti kalau tujuannya benar, maka dapat punishment namanya jannah. Reward bukan punishment, reward. Ya, di Quran itu nggak ada surga, jannah. Surga itu dari kalimat Sangsekerta, swarga loka. Arti surga itu dari panjangan swarga loka. Apa itu? Tempat saripati keabadian. Jadi kalau Anda berkatanya surga, tanyanya sama bahasa sana. Tapi kalau kalimatnya jannah, itu kebahagiaan, ketenangan, kedamaian. Hak prerogatif Tuhan. Suka-suka Tuhan. Mau bagaimana urusan Tuhan. Nggak ada urusan sama saya. Saya makhluk. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita tuh tujuan ngabdi kepada Allah. Tujuannya untuk Allah. Kenapa kita sering sakit hati? Kenapa kita sering kecewa? Karena kita masih berharap selain kepada Allah. Itu masalahnya. Dan berharap kepada makhluk, itu patah hati yang disengaja. Jadi suami, saya pengen istri saya baik sama saya. Itu sering kecewa tuh. Saya jadi suami karena Allah. Allah perintahkan saya sebagai suami yang baik. Saya melakukan kebaikan bukan karena istri saya baik. Saya melakukan kebaikan bukan berharap istri saya baik lagi sama saya. Tapi saya melakukan kebaikan karena Sang Pencipta Allah Rabbu Jalla Jalaluh menakdirkan, memampukan saya untuk melakukan kebaikan itu. Dan itu perintah dari Allah untuk melakukan kebaikan. Nggak ada alasan saya harus melakukan kebaikan karena dia baik. Nggak. Saya melakukan kebaikan itu karena Sang Pencipta menakdirkan, memampukan saya untuk melakukan kebaikan itu. Paham sampai sini Bang Bob? Oke, paham Pak Muhammad. Itu. Jadi kalau umpama jannah surga, ngapain kita mikirin ciptaannya Tuhan? Ya, yang tentang nanti. Nanti itu nanti, biarin aja nanti kok. Ngapain mikirin yang nanti? Mikirin aja yang sekarang. Sama kayak ada orang mau nanam pohon, dia mikirinnya udah tumbuh duluan. Ngapain kau mikirin tumbuhnya duluan yang kau pikirin? Mendingan kau tanam aja sekarang. Kalau kamu melakukan kebaikan hari ini, insya Allah nanti akhirnya juga kau tumbuh. Nanamnya bibitnya jagung, tumbuhnya jagung. Bibitnya duren, tumbuhnya duren. Kan begitu. Jadi nggak usah mikirin yang nanti. Yang ada nanti stres sendiri. Gitu loh. Iya sih, betul. Cuma kan saya juga ingin belajar gitu tentang isi Al-Quran yang saya belum paham maksudnya gitu loh. Ya nggak Karena kan apa-apa. masih Kita kan nada saya kayak gini, Bob. Mohon maaf, saya orang Iya. Madura. Memang nadanya nggak bisa kayak orang Sunda. Orang saya nada kayak gini aja. Banyak janda-janda ngejar. Apalagi saya kayak orang Sunda, lemah lembut. Muhammad tadi pertanyaannya itu.
Dia mungkin meminta kejelasan itu. Tolong Wajah sih kayak diulang sapam Bang pertanyaannya. Bob, tapi hati Hello Kitty Bang Bob. Iya. Iya, maksud saya kan meskipun saya Islam gitu ya, meskipun saya Islam, cuma saya kan masih kurang Ya belajar banyak aja yang nggak apa-apa tahu Bang gitu. Bob, tanya-tanya nggak apa-apa. Makanya saya tanya, Siap. bertanya, cari Nggak apa-apa pemahaman. tanya-tanya. Apa salahnya kan nggak Nggak salah apa-apa, kan? tanya-tanya aja. Nggak ada yang Daripada salah. saya tahu. Kalau mau nyalahin abangku ada datang, abangku ini Bang Kripto. Salahin aja Bang Kripto. Bang Kripto, selamat pagi abangku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Iya, abangku? Sehat hari ini abangku? Alhamdulillah sehat. Lanjut saja Kang. Mantap abangku. Lanjut Iya, saja. diajarin dulu. Aku mau nyervis motor Bang Kripto. Motor aja harus diservis. Masa kita otak kita, pikiran kita nggak harus diservis tiap hari? Diservisnya pakai kitab suci, betul nggak Bang Kripto? Betul, Mantap teman-teman. betul, mantap. Iya. Itu. Ada lagi Bang Bob? Nggak apa-apa, tanya-tanya aja. Mumpung ada abang-abangku yang lebih berilmu. Ada Bang Danco, Bang Kripto di sini. Kita pakai logika, karena sayang Tuhan kasih kita logika, nggak suruh mikir itu gimana gitu loh. Ya kan? Apalah taqilun, apalah tatadabbarun, apalah tatafakkarun. Kenapa kau gak gunakan akalmu? Kenapa kamu tidak mau berpikir? Gitu loh Bang Bob. Lanjut, nggak apa-apa Bang Bob. Kalau di bawah ada yang bilang Bang Bob bla bla bla, udah biarin, orang di bawah kan, kita lagi di atas Bang Bob. Iya, saya nggak masalah kan yang di bawah sih, saya nggak peduli juga. Saya kan di sini cuma belajar cari Siap. orang-orang yang pengetahuannya Mantap. luas. Mantap abangku, luar biasa. Saya juga sering Bang, saya setiap naik ke Komal Islam, saya tanya tentang Islam, disangka saya orang Kristen, disangka saya orang etis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya malu bertanya sesat di jalan lah Bob. Sebelum Salam. kamu sesat itu Pagi, ya ditanya Bang. lah di situ sama Bang Muhammad itu. Malu bertanya Ya, malu biasanya bertanya nanti, nggak sampai ya jangan tujuan. nanya sih saran saya. Kalau saran saya kalau malu bertanya jangan nanya, daripada nanti nanyanya malu-maluin. Ampun dah. Maaf Ustadz, maaf. Siap. Maaf Pak Hos. Udah dimaafin Bunda. Kemarin si Bob Kalau itu Mama sama sebelum saya ngomong itu kan. aja udah salah Bunda. Saya udah maafin, tenang aja. Kalau Mama udah sebelum Ini, ngomong aja udah salah, saya maafin. Kemarin Lanjut itu aja. di roomnya Elizabeth itu bukan Bob kamu tah? Sama saya itu. Waalaikumsalam warahmatullahi Diskusi sama wabarakatuh. saya itu, bukan kamu ya Bob? Bukankah kamu Kristen Bob? Waduh, Iya kemarin di room Elizabeth ini namanya Bob juga, bukan ini ya? Maaf kalau salah dek. Kalau begitu suruh saja bersahadat, coba kau bersahadat dulu Bob. Saya mau dengar syahadat kamu dulu. Coba aku dengar dulu. Kalau kamu ngaku Islam. Sekarang saya mau dengar syahadatmu dulu. Nggak usah kau nyamar-nyamar lah kawan. jangan Tunjuk sadar jati lah, dirimu Bang. dulu. Ayo bersahadat dulu. Tak ruku aja ada iktidal gitu. Biasa. Soalnya saya sama dia baru sore kemarin di room Elizabeth. Tanya Nah, aja ini Elizabeth, udah ada saksi barangkali nih. Bob Ada ini saksi salah apa, ya Bung maaf Baninan? ya Dek, ya. Barangkali salah ya maaf Teman-teman, ya saya Dek, kasih ya. edukasi nih. Nggak apa-apa. Begini Saya kasih Bunda, edukasi Bunda. teman-teman. Kalimatnya gini, Ya, orang kalau Islam misalnya itu dia bukan diajarkan Islam, sama dia Allah dan bilang dia Rasulnya Islam, untuk nggak baik apa-apa. sangka. Orang Islam itu disuruh sama Allah dan Rasulnya selalu berbaik sangka. Kalau Betul, memang makanya ada saya teman maaf kita dulu, yang saya ngaku maaf dulu, muslim, soalnya barangkali biarkanlah salah dia gitu kan. untuk jadi muslim. Jangan kita suuzon, Ya, nggak ada doakan, enaknya mudah-mudahan bersangka Allah sama orang menerima lain. menerima ucapannya kan. Nggak ada Betul enaknya sekali. kita bersangka Makanya sama saya kan orang lain. minta maaf Mau dulu, ngapain soalnya berusaha barusan sama orang sore lain? itu sama saya Apa diskusi gunanya gitu. marah sama orang lain tuh nggak ada enaknya. Kita mata aja ngelihatnya yang enak-enak, makan aja yang Betul, enak-enak, Ustaz, hati betul. yang enak-enak. Mau ngapain? Tuhan aja masih nutupin kesalahan kita kok. Kenapa kita muslim malah buka bongkar kesalahan orang lain? Betul, soalnya kan Mungkin pertentangan dia itu sampai mau motor-motor kan. bersahadat. Nggak ada Aku soal di Bang sini, nggak usah ada soal, jawaban. Kalau Ustadz jawaban, soal tuh orang Kristen yang soal itu. Betul Ustaz. Soalnya kan baru sore gitu, sore. Apa Bob ini, makanya saya minta maaf, Bob ini apa bukan gitu loh, Dek. Kalau saya salah ya saya minta maaf, soalnya baru sore di room Elizabeth.
Nah, Bob ini Islam, Bob yang kemarin mungkin di Kristen, Bob ini Islam. Intinya nggak usah. Walaupun dia ngaku Muslim, mau ngaku ateis, agnostik, itu nggak ada perubahan untuk saya dan untuk kita semua, teman-teman. Iya, nggak ada urusan. Yang jelas mereka tuh bertanya dan kewajiban kita kalau tahu kita jawab. Betul. Maka cara terbaik dengan menggunakan aplikasi TikTok ini, saran saya, gunakan yuk aplikasi TikTok tuh untuk menutupi kesalahan orang lain, untuk menambah pengetahuan orang lain, untuk mendamaikan orang lain, untuk menenangkan orang lain. Apa gunanya kita harus bongkar aib orang lain? Lah aib kita jadi tutupin sama Tuhan kok. Betul, Ustadz. Iya, sudah clear, nggak usah diperpanjang lagi. Gitu loh. Dia bertanya santun, dia nggak ada masalah Ayolah, siapapun, Mat. termasuk Bob. Gitu loh. Sekali. Bagus. Makanya saya minta maaf. Saya Bob. apa salah saya Tadi saya. udah dimaafin Bunda. Udah dimaafin. Nggak ada salah, Saya Mbak tahu Nina, nggak Mama ada tuh sebelum salah itu, ngomong nggak aja ada. udah pasti keseleo, pasti dimaafin sama saya. Tenang aja Bunda. Iya kan, saya kan Islam kan bertanya soal Islam kan wajar, pengen belajar Islam. Kalau saya tanya tentang Bible, Ya aku Apa ya? pimpin kamu, Islam. Bob, bersahadat. Ayo, saya yang pimpin kamu bersahadat. Coba. Ayo. Berani nggak kamu bersahadat? Nggak mau dia bang. Muhammad Rasulullah. Oh, oke lah. Alhamdulillah. Bob itu Ya, Islam. nyatakan. Ada temanku di Ambon sini nama Bob juga. Jadi jangan kita berprasangka buruk. Ada Bob juga yang Muslim. Oke, lanjut tadi. Akhirnya Ustadz Muhammad diam. Mana diam ini untuk Oke, aku mendengar izin mau komentar Ustadz servis Muhammad. motor dulu ya Bang Jance ya. Nanti insya Allah aku masuk lagi Bang Bob. Apa teman-teman? Ya. Ustaz Dance, abangku Bang Muhammad. Kripto. Aku izin Ustadz turun Muhammad. dulu ya. Soalnya teman-teman. Penyakitnya motor itu tidak pernah bertambah, tetap. Terima kasih Penyakitnya atas manusia ini ilmu-ilmunya bertambah dan yang berkurang. disampaikan. Ya, makasih semua teman-teman. Sehat selalu, sukses selalu. Jangan lupa tap-tap layar. Semuanya teman-teman supaya Komal ini kuat. Siap. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah nggak asik lagi kalau Ustadz Muhammad nggak ada. Ustadz Muhammad ada kena asik gitu. Iya. Bob Dinda, kalau bisa izin lah Bang ya. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Saya sarankan Assalamualaikum. sama Dinda kita Bobin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah terlalu kita pikirkan haknya Allah dan zatnya Allah, Bang Bob ya. Karena apa di situ kan Allah itu kan maha kuasa, maha berkehendak. Cukuplah kita apa yang dinarasikan tadi sama Bang Muhammad Hanafi itu ya udah jelas-jelas. Mau mati, mau hidup, mau beramal banyak, gitu Bang. Itu kan kembalinya ke haknya Allah semua. Itu yang kita tanamkan itu ya pasti kita tunai besok juga begitu. Harus kita petik itu apa yang amal perbuatan kita. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Segala-galanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala begitu Bang. Itu maknanya Iya, Bang. betul. Oke. Cuma ya saya juga kan ini Pak. Jadi begini, saya berpendapat berbeda sedikit, Pak Bob. cari Supaya pemahaman juga Pak Bob kan. sebentar ya, saya berpendapat. Biar ketika saya nanti Pak ada Bob. yang bertanya ke saya sama seperti yang saya tanyakan, jadi saya bisa menjawab gitu. Ya. Jadi tahu Jadi artinya begini, gitu. saya hanya kasih saran begini. Ketika kita berdiskusi, berdialog, berbeda pendapat itu jangan diperbesar-besarkan atau jangan diperdebatkan terus menerus. Perbedaan itu keniscayaan. Jadi santai aja. Seperti tadi kalau ada kita punya ustadz yang seperti Ustadz Muhammad tadi itu kita beruntung karena ada orang yang ilmunya ada tapi dia sembunyi, dia tidak keluarkan. Akhirnya ilmunya tidak bermanfaat. Tadi Ustadz Muhammad itu orangnya karena kalau tadi dia bilang suka pakai bahasa Inggris talkative, orang sedikit cerewet begitu itu kan kita mudah untuk ambil manfaat. Jadi kalau ustadz yang cerewet begitu kan bagus itu alamiah. Jadi kita bisa dapat menilai bahwa ini bagus, ini yang kita langsung ambil. Jadi kalau pertanyaan Pak Bob begitu biasa-biasa saja. Ada yang tidak perlu kita pikirkan, ada yang perlu dipikirkan. Nah, jadi kalau perbedaan begitu wajar saja.
Pak Bob tanya tentang sesuatu yang ada kaitan dengan masalah imani, ya kita mencoba untuk mengkaji. Kalau otak kita tidak sampai, maka disitulah jawaban dari Pamrula tadi. Ikuti yang dari Pamrula itu yang benar, dari Ustadz Muhammad tadi yang benar. Tapi pertanyaan namanya manusia ini, apa saja kita perlu pertanyakan supaya bisa membuka dan menutup membuka apa yang masih tertutup dari pemikiran kita ya, dan menutup celah-celah keburukannya. Itu santai aja. Iya Bang. Ya intinya begini Bang, kita sebagai manusia Bang ya, udah diciptakan sebagai manusia bersyukur. Kita bukan diciptakan sebagai hewan, sebagai apa gitu kan. Ya udah kita kehendak Tuhan, kita harus beribadah ya kita jalankan ibadah. Begitu toh Bang. Kita harus belajar, terus belajar baik toh Bang menuju Tuhan gitu kan. Kita di dunia ini sementara nunggu panggilan toh Bang. Bener enggak? Jadi apapun ini kan milik Tuhan semua toh. Manusia mau diciptakan apa, kita lahir dari siapa itu terserah Tuhan, benar nggak Bang? Itu Ada bahasa pendek. Tuhan semua di dunia ini kan. Begini. Ya betul ya apa yang disampaikan oleh teman-teman kita, Ustadz Hanafi dan sini juga ada Bob, ada Nina, Sakina. Manusia itu kan diciptakan oleh Allah untuk memuliakan Dia. Iya. Di dalamnya kita itu diizinkan untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah berdasarkan Al-Quran, bukan apa yang dikehendaki oleh manusia. Nah, sedikit saya menarasikan ya, Bible membenarkan Al-Quran. Kenapa saya katakan Bible membenarkan Al-Quran? Karena kita memiliki sesembahan yang kita sebut Allah. Nah, kata Allah ya ini searah dengan kata Elohim yang merupakan sesembahannya Yahudi. Kita menganalisa kedua kata ini. Kalau kata Elohim di situ ada kata Eloah. Dalam kata Allah ada kata ilah. El dengan ilah ini adalah searah ya, maknanya sama, sesembahan. Bahasa ini adalah serumpun. Oleh karenanya ketika kita sebut Allah ya, kita tidak kesasar, tetapi apa yang kita sebutkan itu merujuk kepada ya Allah pencipta langit dan bumi. Nah, kita sebagai manusia ya, tujuannya apa? Selamat baik di bumi maupun di akhirat. Itulah sebabnya kita tidak boleh salah menyembah Tuhan. Salah Tuhan. Jika kita salah memilih Tuhan, salah menyembah Tuhan, artinya salah ya beribadah kepada Tuhan. Nah, efeknya kita masuk neraka. Kenapa? Karena sesembahan kita adalah satu-satunya, ya tidak setara. Iya, kita menyembah Tuhan yang tidak pernah turun ke bumi. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan ya yang berdiam di arsy, Tuhan Sang Pencipta, Tuhannya Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad SAW. Nah, di mana kita melihat kebenaran tentang ketuhanan? Dalam kitab suci. Ya. Kata Allah dituliskan dalam Al-Quran, dan Al-Quran itu ya sudah teruji kebenarannya. Segala sesuatu nubuat yang ada dalam Al-Quran ya telah kita ketahui pada saat ini, seperti adanya pertemuan air laut yang berwarna ya, yang berbeda warna. Ya, ini telah ditemukan. Dan satu-satunya kitab yang ada di muka bumi ini yang dapat dikuasai, dihafal, dan diterapkan. Nah, kita melihat ya, agama yang benar itu adalah agama yang berkembang. Muslim adalah agama yang paling berkembang. Karena kita mengetahui ya ada agama yang berkembang seperti Kristen dan Islam. Perlu diketahui ya,
Kristen ini terdiri dari dua, yakni Katolik dan Protestan. Namun Katolik tidak mau disebut Kristen karena dia adalah Roma Katolik. Jadi kalau ini dipisahkan maka Islamlah yang di atas. Mari kita mengkaji. Ya, agama yang benar itu ya memiliki aturan seperti apa yang telah diterapkan oleh para nabi-nabi sebelum Muhammad SAW, sebelum Nabi Isa. Yakni kita melihat Allah memberikan hukum kepada Abraham serta kepada para nabi-nabinya, yakni Musa alaihissalam, dan apa yang mereka terima, yang mereka terapkan seperti Yahudi, ya, sunat, ya, menyembah dengan cara ruku. Ini semua juga dilakukan oleh orang-orang Muslim. Nah, aturan itu ya adalah mata rantai yang terus menerus ya sepanjang zaman dan kita temukan dengan caranya Islam. Bahkan ya agama yang benar juga menggunakan bahasa yang dipergunakan oleh para nabi-nabi. Nah, kita melihat ya Nabi Terlanjut, Isa terlanjut masih saya. sendiri ya berkomunikasi dalam bahasa Aram. Nah, bahasa yang paling dekat dengan bahasa Aram adalah bahasa Arab. Jadi Allah tidak pernah menciptakan agama baru, cuman memperpanjang ya cara Allah memberikan rezeki kepada keturunan Adam sehingga kita ketemukan Islam di zaman abad sekarang ini. Nah, kita beri salam dulu, sapu bersih. Ya, Mitos, silakan kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan. Saya singkat begini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, silakan siapa yang mau menyampaikan sesuatu. Saya mau sampai singkat begini sebelum saya turun. Pertama begini, banyak teman-teman kita dalam setiap room itu langsung pada keluaran, bukan pada input. Nah, dia tidak bicara tentang proses, dia ngomong tentang apa kebaikan-kebaikan, lalu menjustifikasi pendekatannya totalitas, bukan pendekatannya sesuai dengan realitas. Nah, kalau kita melihat pada idealisme pada teman-teman ini, seakan-akan bicara tentang suatu keluaran atau output itu bahwa setiap orang Muslim harus ikut ajaran Islam. Itu benar. Itu merupakan harapan, itu merupakan cita-cita, itu merupakan tujuan kita. Tetapi dalam proses itu pasti ada perbedaan. Perbedaan itu yang setiap orang dalam setiap komal, setiap room itu harus eksistensinya mampu menyikapi itu dengan sebaik-baiknya. Bagaimana proses dakwah itu bisa mampu setiap orang ini sebagai bagian dari input di dalam Islam ini, setiap umat Islam ini input, tetapi setiap input ini tidak semuanya baik. Nah, maka yang baik itu disebut dengan sumber daya yang berkualitas. Ada istilah sumber daya manusia yang berkualitas. Yang berkualitas itulah yang jadi ustadz, jadi pemikir, jadi orang-orang yang memberi ceramah, yang mampu berdialog. Maka ketika yang lain yang tidak berkualitas itu adalah merupakan objek kita, merupakan sasaran dakwah kita, merupakan sasaran pendidikan kita. Sehingga dengan demikian, tatkala ada perbedaan ini, dibutuhkan kearifan, kebijaksanaan, kecerdasan, kejujuran, dibutuhkan sifat-sifat akhlak mulia dan lain-lain, sehingga dengan demikian dakwah itu menyentuh sampai ke kalbu setiap orang yang kita sasar tadi. Saya lihat selama ini di dialog-dialog yang muncul itu adalah super ego, bukan ego. Kalau ego itu batasan kemampuan diri untuk mengaktualisasikan kemampuannya dalam bagaimana memberikan pencerahan kepada orang lain agar menjalankan hukum Islam itu dengan baik. Itu masih wajar. Tapi yang muncul super ego itu akhirnya kacau. Contoh begini ya. Saya ambil contoh begini ya Ustaz, teman-teman sekalian. Ada diskusi antara kita yang berbeda agama. Ada yang non-muslim, ada yang muslim. Lalu kita berdebat di sini, berdebat kusir sehingga nilai dakwah tadi tidak berbobot lagi.
seyogyanya harus menyampaikan dengan akhlakul karimah. Bicara Islam, tapi kalau dengan cara yang kasar, cara yang tidak penuh dengan ilmu pengetahuan, hanya dengan saling membuli, itu tidak bermanfaat dalam sistem dakwah dan sistem pendidikan Islam. Betul atau tidak? Oleh karena itu di situ dibutuhkan keikhlasan, kecerdasan, di sini dibutuhkan kearifan, dibutuhkan kebijaksanaan agar dakwah itu menyentuh dengan akhlak yang mulia, agar dakwah itu bermanfaat. Sebab kalau tidak malah dia tidak bermanfaat, dia tidak produktif. Bang Semua. Ya. Izin dulu saya potong dulu narasi. Lanjut. Ya, sabar dulu. Saya tutup begini. Saya tutup dulu. Saya izin dulu, Bang. Alhamdulillah. Kata Felix, jangan saya lupa. Kata Felix saja. Jadi begini, jika ada sekelompok orang yang mencela kita, maka kita sampaikan dengan cara yang menurut Islam, jangan menurut nafsu kita. Terima kasih. Izin Bang Semua ya. Kira-kira dalam pandangan Abang naik di komal-komal, baik komal Kristen maupun komal Muslim, mana lebih banyak tentang penghujatan mereka, di antara penghujatan mereka itu atau daripada mereka lebih kita banyak yang di Muslim? menghujat. Iya, Mereka lebih makanya banyak justru menghujat. itu Maka kita tidak boleh meniru, Tuan. Kita tidak boleh meniru. Kalau kita mereka tidak menghujat, meniru, Bang. jangan kita tiru. Izin ya, izin saudaraku ya, izin ya semua ya. Ini Pak bukan semata-mata dakwah di sini Pak. Ini namanya debat Pak. Di mana debat ini diperintahkan Pak untuk kita berlaku keras juga Pak. Ya ayuhan nabiyyu jahidul kuffar wal munafikun. Hai Nabi, berjihad bersikap keraslah terhadap orang kafir dan munafik. Kalau memang sudah kita berdebat masalah ketuhanan, boleh kita keras. Banyak juga Islam tidak tahu Pak. Coba lihat ini Pak. Surat Arab ayat 143. Mana kata Allah di sini Pak? Mana kata Allah di sini? Rab. Artinya Musa hanya melihat kekuasaan Allah di sini Pak. Di Bible juga bila mana mengatakan Musa melihat Tuhannya, bukan Allah dilihatnya Pak. Yesus juga tidak pernah mengatakan aku di dalam Allah, Allah di dalam aku. Kata Bapak ini siapa? Jangan-jangan ini cuma bapaknya batang tubuh yang keluar masuk Pak. Karena roh itu bapaknya batang tubuh, bukan bapak pencipta Pak. Hati-hati di Al-Quran kalau Allah mengatakan kata Rab, ini kekuasaannya aja diperlihatkan. Bisa dia menurunkan yang dikuasakannya malaikat Pak. Bukan berarti malaikat itu Tuhan. Tapi kekuasaan Tuhan Pak. Hati-hati dia Pak ya, menerjemahkan Al-Quran. Satu ayat ini cari kalau ada kata Allah di sini Pak. Beda kalau Allah mengatakan innani anallah, kekhususan saat dirinya Allah disembah Pak. Bukan jangan kita menyembah yang dikuasakannya. Hati-hati. Apakah Bapak paham? Makanya di Bible saya perhatikan tidak pernah bahwa Musa, Abraham melihat Allah. Tuhan, ujung-ujungnya di situ malaikat mendatangi tiga orang itu. Karena apa? Kurang memahami tafsirnya di Bible. Jangan sampai kita orang Islam begitu, Pak. Ini kata Rabbahu bukan berarti Allah, bukan zat dirinya Allah. Sebenarnya arti sebenarnya itu Pak, la ilaha illallah. Tidak ada Allah lain diboleh Allahkan. Ilahi ilaha itu Pak. Dari kata Allah, ilahi Allahku. Mana ada kata Allahi Pak? Allahku nggak ada. Ilahukum Allah kita semua Pak. Itu terjemahan bahasa Indonesia. Tidak ada di situ la ilaha rabbi. Tidak ada Pak. Sebenarnya tidak ada boleh sesembahan yang lain, hanya zatnya Allah, yaitu Allah, bukan la rabbi Pak. Hati-hati Pak menerjemahkan Al-Quran. Sekian, terima kasih. Izin saya tambahkan dulu Bang Semua ya. Karena apa yang dinarasikan Bang Uhuja tadi itu memang betul. Apa katanya Allah itu? Wa ilahukum ila wahid. Satu-satunya Tuhan yang berhak memberi hukum itu adalah Allah Subhanahu wa taala, Bang. Begitu, Bang. Maksudnya wa ilahukum ilahun wahid. Itu maknanya itu tadi penjelasan itu Bang Uhuja itu. Terima kasih. Oke. Materi yang dibahas itu hati-hati. Tadi yang saya maksud itu dalam kaitan dengan diskusi, kaitan dengan pendidikan apapun itu harus ada tujuan yang jelas.
Tujuan Gini, yang gini, jelas Bang Semu, semata-mata gini, mencari, Bang. tunggu dulu, Bang Semu, begini, Bang. Tujuannya itu semata-mata mencari ridha Allah, bukan berdasarkan konsep Oh, yang ini menurut tujuannya kita bukan sendiri. begitu, Pak. Ini, Pak, tujuan Ya, debat bertuhan yang benar, Pak. Bertuhan yang benar, Pak. Bukan iya bertuhan tunggu, kepada Bang. makhluknya, Pak. Loh, ini debat masalah Dengar, ketuhanan, Pak. kita Nanti bicara saja dulu. tentang masalah Kalau ketuhanan. ketuhanannya tidak Ini beres, tadi, Pak, berarti perintahnya juga bukan perintah Tuhan, Allah yang benar, Pak. Tuhan yang benar. Itu dulu diperdebatkan di tapi sini. dengar dulu, Bang. Karena yang Jadi, dituhankan ini makhluk, manusia, yang tadi hamba, kalau kita anak orang. Ini, Pak, kunci perdebatan ini materi sebenarnya. yang dibahas tadi apa, Bang? Tadi dia Kita yang hanya tadi mau yang memperpanjang aja ngomong perdebatan. itu, Sebenarnya dia ini Oten kita ini menuhankan rohnya Yesus, Bapak. Pahamkah? Karena di situ Allah itu roh, dikiranya rohaninya Yesus adalah Tuhan. Ini kita perdebatkan masalah roh sebenarnya. Apa itu roh fungsinya, roh, Pak? Menurut di Al-Quran dan menurut di Bible, apa itu roh? Itu yang kita perdebatkan, Pak. Bukankah di Al-Quran mengatakan ya, fungsinya kita- roh itu, Pak? Di surah Sajadah ayat 9. bukan buat bicara Summa tentang sawwahu isi, wa Pak. nafaha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata qalilan ma tashkurun. Itu tujuannya roh diciptakan untuk manusia, menghidupi jasmani dan rohani kita, Pak. Bukan Tuhan, bapaknya batang tubuh itu bukan bapak pencipta kalau itu paling di bapak-bapakkan. Karena bapak banyak di muka bumi ini, bapak, Pak. Bapak presiden, bapak camat, bapak RT. Itu, Pak. Hati-hati kata bapak ini banyak, Pak. Iblis juga bapak. Jangan sampai kita menerjemah seperti mereka. Makanya Tadi turun Pak, kita ayat sudah itu bicara Muhammad tentang itu bukanlah dari materi bapak-bapak tentang kalian. debat Jangan tentang sampai nanti ketuhanan. Bapak Ini Muhammad metode. pertengah jalan Tuhan Muhammad, ujung-ujungnya nanti Tuhan Muhammad. Terjadi di Bible itu, Pak. Menurut terjemahan apa namanya PAIH ya, di situ Pak Muhammad itu apa Pak Yesus. Kemudian terjemahan TSI Tuhan Yesus, dari terjemahan TB Tuhan Yesus, kata perempuan pezina itu. Bisa saya buktikan, nanti kasih lihat di sini, Pak. Jangan sampai kita menyebut Pak Muhammad, nanti Tuhan Muhammad, ujung-ujungnya Tuhan Muhammad. Ini yang ditantang Al-Quran, Pak. Saya tambah sedikit, Bang Ujas, saya tambah sedikit, Bang. Bang Semu, bila mana mereka-mereka ini menghujat nama Allah kita, Tuhan kita, Nabi kita, Rasul kita, Bang, percuma kita buang emas ke mulut mereka, Bang. Iya, percuma itu. Dengarkan saya punya narasi ini, Bang. Percuma kita lemparkan emas ke mulut mereka, mulut babi, mulut anjing itu. Percuma, Bang. Bagus kita kasarin aja. Begitu aja, Bang. Terima kasih. Oke, makasih. Itu kan dan saya bilang tadi itu menurut konsep kita kan. Tapi coba disampaikan pendekatan menurut Quran, menurut hadis, menurut ulama secara baik. Kita ini bukan Kalau- hatinya dengar malaikat, dulu, bukan Pak hatinya Bura. nabi, Jangan bukan emosional hatinya nantinya. rasul. Bang Semu juga ini, Oleh ya karena itu bolehlah. kita Pak. tidak boleh Boleh saya atas nama katakan Islam. orangnya bijaksana, hatinya lembut, tapi tidak mau mendengar narasinya kawan-kawan di sini. Rupanya percuma itu, Bang. Kita buang tabur emas di mulutnya anjing sama babi. Paham tidak? Saya punya narasi. Terima kasih, Bang Dance. Baik, Pak, saya juga mau bertanya, jika kita membalas hujatan agama lain, jadi kita harus membalasnya dengan sama gitu, Pak? Bang Bobi, kan tadi itu saya narasikan bagaimana. Jangan salah tanggap. Kita sudah menarasikan secara baik-baik, secara lembut, sopan, santun. Tapi kebanyakan mereka-mereka ini kawan-kawan kita dari sebelah. Coba lihat secara mata telanjang aja. Kita dengarkan narasi mereka ini. Ada yang pantas Iya sih, atau betul. bagaimana menurut Anda? Iya sih, betul, Pak. Cuma saya kadang kepikiran dengan surat Al-An'am ayat 108, Pak. Bagaimana? Tanggapan Anda bagaimana? Yang melarang umat muslim mencela sesembahan kaum musyrik selain Allah, karena hal-hal itu akan mendorong mereka untuk membalas mencela Allah dengan melampaui batas dan Kita tanpa tidak pengetahuan. pernah diajarkan mencela agama orang lain, tapi mereka yang mencela pantas dan wajar kita akan mencela balik. Itu gunanya kita menegakkan agamanya Allah di sini, Bang Bobi. Begitu. Betul begitu. Kita nggak ada sedikit pun rasa benci sama saudara kita, nggak ada. Kita diskusi, ayo belajar bareng baik-baik gitu, Dek.
Nggak ada itu, karena orang Kristennya yang itu diterangkan malah kalau kita itu ngomongan kasar-kasar itu ada di Bible-nya semua, ada datanya. Nggak mungkin orang Islam itu berbohong, nggak ada. Kalau di orang Kristen itu nggak paham Al-Quran tapi di semaunya sendiri mengartikannya, jadi begitu, makanya kita melawan, Dek. Begitu, nggak boleh di Islam, nggak boleh, Dek. Dendam aja nggak boleh. Kalau dendam itu masalah Kristen, ini masalah itu, masalah di Padang aja kemarin itu masih aja diungkit-ungkit. Sedangkan orang Islam baiknya, masya Allah, masya Allah ya, orang Islam itu nggak ada dendam, Dek. Di Poso 1.000 orang dibunuh nggak apa-apa, udah yang terjadi sudah. Di Ambon 3.000 orang nggak itu. Tapi sampai sekarang itu orang Kristen ngugat gereja, padahal nggak ada orang mati loh, Dek. Tuh hebatnya Islam tuh, maha pemaaf gitu loh. Karena Allah mengajarkan nggak boleh, apalagi menghina sesembahan orang lain, enggak. Karena Kristennya itu yang kita mau diomongin gini nggak terima gitu loh. Karena kita pakai data, nggak mungkin nggak pakai data. Gini Mbak Nina, Bang Bobi, Dinda Bobi ya. Sekarang Bang Bobi, Dinda Bobi mengaku Islam, nih ya. Terus dengan lemah lembut Anda itu, tapi bukan saya menantang nih Dinda Bobi ya. Meskipun Anda seorang Muslim, seorang Islam, tapi bila mana kau berani di hadapan saya itu membalikkan fakta dengan narasi, saya tidak segan-segan itu, meskipun Anda mengaku Islam. Iya, begitu saya. Tapi kalau saya diajak lemah lembut, saya lembut, bisa lembut. Tapi dengan narasi Anda itu membalikkan fakta, dengan narasi Anda itu tidak kepuasan Anda dan tentang zatnya Allah, haknya Allah. Bisa-bisa saya, kalau di depan saya nih, bukan saya menantang Dinda Bobi, tidak segan-segan saya lempang kamu itu ya. Betul. Itu, kalau saya, pribadi saya ini. Betul. Bukan saya menantang, bukan sok jago. Bukan sok jago, sok berani, bukan saya. Perempuan, Bang Bro lah. Kita kalau masalah toleransi, kalau masalah akidah nggak boleh. Ibaratnya begini, Bob. Kita ini punya rumah ya. Membangun rumah udah bagus, diburak lagi, kata orang udah bagus-bagus kok diburak lagi. Itu urusan saya. Sama, itu urusan saya. Uang saya, tanah saya, hak saya gitu. Sama Allah juga di dunia ini punya Allah semua. Apapun yang kehendak Allah ya itu saya terima aja. Gitu deh. Ya, kita Jadi dengarkan orang dulu ya, sapu bersih mitos. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan. Oke. Ya, Oke Bang Bang Sapu, Dance, tutup Bang kami Uja, saya mau izin turun saudara-saudaraku semua. Kebetulan saya mau ada acara juga ini Bang. Terima kasih. Dilanjut aja dulu Bang, abangku, abang dah. Saya akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya betul, memang agama itu nasihat, ad-dinun nasihat, ya. Tetapi sekarang kita ini jihad, Pak. Apa itu kita jihad sekarang? Diskusi, Pak. Jihad ada berapa, Pak? Jihad itu ada namanya jihad kekuatan, angkat senjata, perang. Ada jihad dengan mulut. Kita ini jihad dengan mulut. Ada jihad dengan hati. Ya. Tetapi kita ini ad-dinun nasihat, kita bukan berdakwah yang mau menerima, mempelajari Islam. Itu kita berdakwah, Pak. Tetapi kita ini jihad, makanya di sini ayat ini di surah At-Taubah, Pak. Ini surah waktu peperangan, kita ini perang, enggak sekarang perang senjata, Pak. Kita perang hujah, Pak. Debat. Makanya turun ayat ini, ya ayuhan nabiyyu jahidul kuffara wal munafiqun wa galut alaihi wa ma'wahum jahannam wa bisal masir. Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Menurut hadis, Pak ya, man mata walam yuhaddis bihi nafsahu mata ala su'batin min nifaq. Barang siapa meninggal dunia
sedang ia tidak pernah ikut berperang atau jihad, dan ia juga tidak terbetik dalam benaknya untuk berperang, maka matinya termasuk dalam satu cabang kemunafikan. Pak Dance, kita semua ini jihad, berperang. Ya, oke, lanjut saudaraku. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saudara kita menanyakan tentang jihad ya. Ya kan? Ya. Oke, jihad itu terbagi, Bang. Ada jihad yang keras harus menggunakan pedang, ada jihad yang menggunakan bahasa, contoh berdakwah, ada jihad dalam hati, Bang. Jihad itu terbagi tergantung tempatnya, Bang. Makanya kata-kata dalam Islam wa ta'syid fil makanan, letakkan sesuatu pada tempatnya. Bukan definisi jihad. Sudah saya bilang itu, Pak. Sudah saya bilang ini 3 jihad, Pak. Jihad ada dengan kekuatan perang, ada jihad dengan mulut, ada jihad dengan hati. Kenapa diulang-ulang lagi? Nah, kita sekarang ini nomor 2 ini, Pak, ya, bukan lagi dengan tangan kekuatan, tetapi dengan mulut, Pak. Dengan mulut. Siapa tidak mendukungnya berarti kena sanksi ini. Dalam hatinya pun tidak mau membenarkan jihad kita. Nah, ini, Pak. Apalagi ini, Pak, fala tuti'il kafiri wajahidbuhum bihi jihadan kabira. Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran dengan jihad besar. Ini, Pak. Makanya kita ini, Pak, memperjuangkan nama Allah ini. Kenapa dihina Allah ini? Allah itu api yang menghanguskan. Allah itu roh. Ini jihad kita, Pak. Sudah habis, Pak? Ya, silakan diberikan. Ya, silakan. Makanya, Pak, kita lari ke bahasa aslinya. Betulkah di situ di bahasa Yunaninya Yohanes 4:24 Allah itu roh? Betulkah Ibrani 12:29 Allah itu api yang menghanguskan, bahasa Yunaninya, Pak? Ternyata bukan. Di situ pneuma hotheos, roh dewa, Pak. Kemudian Ibrani 12:29 Allah itu api yang menghanguskan. Ternyata hotheos hemon piaer, gitu, Pak. Bahwa dewa kita api itu kita jihad ini sekarang. Jangan sama Allah itu tidak memerlukan roh untuk hidup. Karena Allah itu al-hayat, maha hidup, mempunyai hidup sendiri tanpa mempunyai kebutuhan roh seperti manusia. Karena Allah lah menciptakan roh semua, roh-roh. Termasuk roh-roh malaikat, roh-roh jin, roh manusia, Pak. Semua makhluk itu dia punya roh. Allah semua yang menciptakannya. Mana mungkin sama roh Allah, Pak? Masa duluan ada Allahnya, esensi zatnya. Kemudian dia menciptakan rohnya sendiri untuk hidup gitu. Oke, lanjut, Pak. Ya, Bang. Tapi, Bang, di dalam Islam katanya tidak boleh membalas hinaan caci maki orang kafir, Bang. Jadi gimana, Bang? Dalam Islam tidak boleh membalas hinaan dan caci maki orang kafir dengan cara yang serupa atau dengan mencaci maki agama mereka. Gimana, Pak, tanggapannya itu, Pak? Bang Sapu mendetur. Bang Sapu. Karena larangan membalas hinaan, mencela sesembahan mereka. Islam melarang mencela Tuhan atau sesembahan orang kafir, berhala dan lain-lain. Udah karena dari mereka tadi ada diterangin, nggak paham-paham. Bang Sapu kan mendetur. gini, kesimpulannya intinya balaslah keburukan dengan kebaikan atau minimal jangan membalas dengan keburukan dan hindari tindakan yang dapat merusak citra Islam atau Ya, menciptakan konflik. Bang Bob sebenarnya dari tadi narasi-narasi para ustadz itu sudah jelas.
Jadi kalau di dalam room diskusi itu beda. Nah, kadang-kadang itu teman-teman di agama sebelah itu merasa terhinakan, padahal teman-teman itu berhujah sesuai dengan apa yang dia punya kitab yang disebut Bible atau Alkitab menurut mereka. Jadi harus dibedakan. Ini kalau ruang debat atau ruang diskusi itu beda dengan ruang katakanlah mengaji dan sebagainya. Oke, ini Bang Sapu bersih monitor. Bang Haji Darman. Bang Haji Bang Haji. Ini Bob dari tadi berarti belum masuk jadi gitu. Sebenarnya udah jelas. Di sini masih ada pemahaman yang lain gitu yang menurut saya yang mana, Bang? Kalau diskusi itu, arana diskusi itu, kita saling belajar, bukan cari menang kalah, bukan. Karena jadi kan diskusi beda sama di dunia nyata ya, nggak boleh kalau di dunia nyata itu, kita saling nyerang itu menghina itu nggak boleh. Nggak boleh. Kalau ini biar belajar, sama-sama belajar di sini, diskusi namanya, bukan cari menang kalah. Jadi dari tadi ustadz-ustadz yang tadi dari pagi itu ada nggak paham berarti. Iya kan tadi kan katanya boleh membalas hinaan dan cacian mereka. Membalas kalau mereka menyerang, ibaratnya gini, kita diserang, kalau kita nggak mempertahankan diri itu kita yang hancur, begitu. Ini Kalau konteksnya kita diserang. Tapi di nggak paham berarti dari adik. Bang Haji Darman. Mas Bob, kalau Mas Bob berperang, diserang, Mas Bob mau bagaimana tuh kira-kira? Ini sudah berhadapan dengan musuh. Kan mencaci maki, hanya sekedar omongan. Tadi kan bahasanya diserang. Nah, kalau dicaci maki, itu kan teman-teman itu, kalau para apologet itu kan menjelaskan, caci maki itu kadang-kadang teman-teman apologet itu mengembalikan sesungguhnya yang dia mencaci maki kita, menghujat agama kita, sebenarnya di dalam Bible-nya dia sendiri seperti itu. Kita itu para apologet itu membaca Bible-nya, dia merasa merasa terhujat gitu loh. Ini Pak Haji ini biar menjelaskan secara detail. Pak Haji Darman. Pak Haji Darman kayaknya jauh dari perangkat atau saya ada tamu, saya tampilkan aja, jelasin aja, begitu. Tampilkan aja. Iya, lanjut aja. Nah, kayak seperti ini nih. Nah, ini kalau dibacakan merasa nanti kalau kita paparkan, nanti para apologet kalau memaparkan dianggapnya kami menghujat atau membalas. Bukan seperti itu. Jadi ada tempat di mana kita itu diserang, bukan kita harus bertahan, tidak. Walaupun itu beradu argumen, itu loh. Jadi harus bisa dibedakan. Nah, sebenarnya Mas Bobi ini bagus pertanyaan-pertanyaannya karena kepingin paham dan kepingin tahu gitu. Betul. Cuman di sini gini, Bang. Diawali dari awal, Bang. Jangan sampai ke dalam ya, dengan yang saya tadi simak itu, Bang. Seperti yang dikatakan para ustadz tadi itu benar. Jadi dari awal tahap ke tahap, tapi yang paling utama itu laksanakan perintahnya. Taati perintahnya, perintah Allah taati. Itu terutama sholatnya. Itu nanti akan ketemu, Bang. Nanti akan ketemu pelan-pelan lah. Jangan abang itu punya pertanyaan harus diselesaikan semua, harus Mas Bob itu juga harus bisa memahami sekarang juga. Itu belum tentu, Bang. Tapi step by step, Mas Bob. Iya. Tadi kan kalau di sini banyak yang bilang boleh membalas hujatan atau cacian mereka. Tapi saya di tempat lain ada yang bilang gak boleh. Katanya itu bisa menjauhkan orang itu dari Allah, dari kebenaran Allah katanya. Jadi balaslah dengan kebaikan. Betul, Bang. Dengan keburukan. Tapi lihat itu situasinya, lihat itu di dunia apa itu? Apa di dunia debat kan gitu. Tapi nanti kembali Bang ke orangnya, Bang. Jadi begini, Bang, Mas Bob. Mas Bob itu jangan menilai
jangan melihat oknumnya. Kalau oknum itu bisa saja salah, bisa saja karena Ya maksudnya emosi. gini kan saya sering nih komal nih ya. Kadang ada yang langsung menghina agama Islam begini begitu. Ya aneh-aneh lah. Apakah saya harus membalasnya juga gitu dengan cara seperti itu juga? Nah, kalau begini Bang, jadi tidak perlu kita semestinya ya, tapi kan manusia itu kan mempunyai sifat ya, kadang-kadang kepancing. Nah, itu oknum namanya Bang. Tapi kalau bisa sampai itu jawab dengan dipatahkan dengan dalil yang ada sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Kalau mampu bisa mematahkan dengan pakai dalil itu udah sangat luar biasa. Tapi kalau kadang-kadang kan teman-teman itu terpancing, itu juga hal biasa, tapi tidak bisa menyalahkan secara umum gitu loh, Mas Bob. Itu betul, tapi nanti Mas Bob akan paham itu pelan-pelan Mas Bob pelajari. Pelan-pelan masuk ke Kamal, nyimak. Nah, kalau ada nanti yang layak ditanya kayak Ustadz Hanafi tadi, itu kan enak orangnya, humble orangnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau boleh mau Waalaikumsalam gini, warahmatullahi mau wabarakatuh. bertanya, Bang Bob ini Islam dari lahir apa Islam dari mana nih Bang Bob ini? Kenapa? Islam dari lahir? Dari lahir bang. Nah, saya kan baru kemarin ya kan masuk Islamnya kan baru kemarin dan saya juga belum percaya Abang Islam apa tidak. Mohon maaf, jadi saya mau coba dulu dan saya juga belum tahu ya kan, saya juga belum tahu. Jujur saya belum tahu. Niat sholat mayat apa sih Bang niatnya Bang? Kenapa? Niat sholat mayat? Gini bang, saya juga Islam, tapi saya gak semuanya tahu bacaan-bacaan ayat Al-Quran ataupun bacaan-bacaan yang lain. Saya juga Niat ada sholat beberapa mayat yang aja Bang. tahu, tapi gak Oh, semua. oh nggak tahu ya. Oh ya, niat sholat Niat sholat apa? 5 waktu aja niat sholat apa 5 waktu atau sholat fardu aja Iya, sholat duhur sholat duhur. nih, yang saya tahu nih tentang mandi besar, Enggak, niat terus sholat duhur, juga niat sholat duhur. Saya bukan apa Bang, saya bertanya niat sholat duhur Bang. Saya kan baru masuk Islam baru kemarin nih. Saya lupa kemarin tadi ini rencana saya mau sholat tapi saya lupa nih sholat niat duhur nih. Niat aja, niat bahasa Arabnya. Saya mau minta doa bahasa Arabnya Bang. Soalnya saya baru kemarin nih masuk Islam nih. Jadi nggak tahu saya, makanya saya tanya sama Bang Bob. Ini kan katanya Islam dari lahir. Nah, kan saya kan baru kemarin nih masuk Islam ini, Bang Sepu tahu ini, Bang Sapu nih tahu nih, Bunda Nina tahu nih kalau saya baru kemarin masuk Islam. Jadi ya saya ya ya. minta tanya, saya mau minta Abang itu niat sholat fardu, sholat duhur aja, niat sholat duhur aja. Oke baik, Berapa baik, paham, rakaat paham. niatnya? Iya, Ya paham. Oke, saya bacakan ya. iya. Usolli fardu zuhri arba rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Betul? Sholli fardu arba'a rakaat mustaqbil qiblat ada albamu ada lillahi Apa ta'ala. saya baca surat Al-Quran? Oke, Boleh? ya. Iya, ya. Oke. Saya baca surat Ad-Duha ya. Liiza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu Udah, Bang. Bacaanmu wala masih salah semua. wala Udah. Ya udah. Udah nggak ya usah. mungkin ya Bacaan namanya masih juga salah. saya masih belajar kan, saya Iya, gak terlalu belajar nahwu sorof. iya, Jadi udah. ya saya tahu Ya udah, lah. jadi saya di sini saya cuma nes Abang aja. Banyak orang ngaku Islam, ditanya niat sholat aja tak tahu. Ini ajaran paling dasar ya. Niat ajaran paling dasar. Jadi saudara-saudaraku jangan terlalu percaya dulu kalau ditanya kamu agama apa Islam. Dikasih tahu dulu niat sholat 5 waktu niatnya apa. Jangan Zaman terlalu sekarang percaya. itu. Ya Simon, karena sekarang itu kemarin aja itu apalagi itu Al-Quran yang dalam juga udah pada itu udah bisa ada itunya misionaris itu udah ada pelajaran dia masuk pesantren-pesantren dulu gitu. Jadi Iya. nggak aneh lagi gitu. Dan
Terima kasih. Jadi Bukan. Ketahuan dia baca. ini udah terdaftar ya. Oh, Ini udah terdaftar ya. Ini sudah terdaftar semua data-data yang mengaku agama Islam, padahal mayoritas Kristen. Saya punya datanya semua. Jadi jangan terlalu percaya dulu, apalagi di TikTok. Saya bisa aja ngaku-ngaku Islam di nama KTP apa nama saya soalnya Pendeta Simon. Dan saya juga bisa begitu ngaku-ngaku Islam. Padahal saya asli Islam memang. Tapi banyak orang nggak percaya ya. Nah, jadi kalian jangan terlalu percaya, saudaraku. Yang ada di sini kita diskusi, berdiskusi, tapi jangan sempat kelihatan musuh dalam selimut ya. Iya, karena narasinya dari Musuh tadi dalam selimut. nggak mau ini. Saya dari tadi dengerin si Bom Bop ini nggak beres juga ini si Bom Bop ini. Simon antarin galon, gua haus nih. Bentar. Jadi Nggak apa-apa. gitu. Bang. Dia kan bertanya, si Bob itu kan bertanya. Iya bang, Ya, tapi dalam Islam diulang-ulang kan, terus bang. bukan. Berapa ustadz udah diterangkan gitu loh bang. Nggak apa-apa, biar saya terangkan sekali lagi, biar jelas dia. Dalam Islam itu ada udah turun terbagi dia. lagi bang. Terbagi dia ada hukumnya di mana tempatnya kita bersabar, di mana tempatnya kita membalas. Kan jelas itu. Iya, Pada saat betul. Nabi Muhammad diserang Jadi nggak enak ini bang sama saudara kita, dengerin dulu bang. Ini bang, jadinya bentrok tadi apa dia mau ini apa Abdullah sama si yang satunya itu jadinya pecah bang. Betul Itunya, bang, tapi kan pecah Allah kita berfirman gitu, bang. Enggak, kan bentar bunda, kan Allah berfirman barang siapa yang membela agamaku, kata Allah di situ, bukan Allah punya agama, bukan. Allah itu punya agama. Barang siapa membela agamaku akan kuselamatkan, kalau nggak salah di surah Al-Imran ayat berapa lupa saya. Di surat apa itu bang? Lupa saya itu. Allah berfirman apa Gurunda Sapu? Bang Sapu, Allah Subhanahu wa taala berfirman barang siapa yang membela agamaku, katanya. Di situ kan ada tertulis. Jadi kita dakwah ini termasuk bela agama Allah kan? Termasuk bela agama Allah. Jadi saya lupa nama ayatnya, ayat berapa saya lupa. Allah berfirman di situ. Jadi Allah itu punya agama. Allah itu semua umatnya dikasih agama. Nabi Ibrahim itu dikasih agama. Kalau Nabi Ibrahim tidak punya agama, maka dia tidak punya Tuhan, ateis. Ya. Nabi Adam itu punya agama. Kalau Nabi Adam tidak punya agama, maka dia tidak punya Tuhan, ateis. Nabi Yusuf, Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Elia, Nabi Ishak, Nabi Soleman, semua itu punya agama, punya Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Muhammad ayat 7 kayak ayat itu ya, betul-betul surat Muhammad ayat 7. Surat Muhammad ayat 7, Ali Imran ayat 102, Al-Maidah 56 tuh Bang, banyak. Ya lupa saya. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman barang siapa yang membela agamaku maka aku akan memuliakan dia, aku akan membalas kebaikan dia. Jadi artinya di sini kita dakwah. Kita tidak boleh menghujat. Memang Allah berfirman di situ, janganlah kau menghina agama mereka, janganlah kau menghina sesembahan mereka, janganlah kau menghina sesembahan mereka. Bila engkau menghina sesembahan mereka, maka mereka membalik menghina sesembahanmu. Betul. Allah Subhanahu wa taala berfirman begitu, betul. Tapi ada tapinya ini. Ada tapinya. Di situ dikatakan apa? Janganlah kau menghina kalau kita duluan menghina. Tapi kalau mereka yang menghina duluan, menghina Nabi Rasulullah, apakah kita harus diam? Tidak bang. Makanya Tidak, saya kan? katakan makanya saya katakan kepada Bang Bob tadi, watak syifil makanan letakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kita tidak diserang, kami tidak akan menyerang umat Islam, itu dilarang untuk menyerang orang-orang lain. Bahkan disuruh beri makan kalau mereka kelaparan. Iya, kalau kami betul. mampu. Tapi kalau kita sudah diserang, sudah dihina, sudah dijajah, angkat pedang lah. Jawabannya kan Iya, begitu. betul. Makanya kita bilang, Makanya itu. Jihad itu step by step, ada tempat-tempatnya, ada waktunya kita mengambil pedang, ada kita berjihad menggunakan bahasa, ada kita jihad menggunakan hati. Contoh kita melawan syaitan yang ada di dalam hati yang menggoda kita, itu termasuk jihad juga bagi kami umat Islam. Itu jelas dalam Al-Quran. Iya, betul.
Bukan kami Betul. hanya berkata-kata doang, bukan. Itulah jihad di dalam Islam yang sebenarnya. Jangan disalahartikan. Iya, betul. Kalau seperti Bang Bob tadi itu kan udah menyalahartikan, dia seolah-olah Iya. Pak menantang itu. Iya, ini Kalau bukan masalah ngartikan nggak paham isi Al-Quran, bukan sama-sama dia nggak muslim jadi ngartikan. akhirnya bentrok Ya, tadi itu. jadi banyak gini, bentar, Bunda, bentar. Banyak orang sekarang itu hanya membaca tafsirannya, tapi tak tahu arti maksud tujuannya. Di situ Ya. dikatakan, di situ future.